Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Masih pada semangat kan belajarnya? Semoga tetap konsisten ya. Karena di episode kali ini codingan kita bakal makin seru loh. Senang banget nih bisa ketemu lagi di series Python dasar. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sempat bahas bagaimana menyimpan data menggunakan variabel. Tapi gimana kalau datanya itu semakin banyak teman-teman? Masa iya kita harus membuat kotak atau variabelnya itu satu persatu? Nah, disinilah keajaiban Python itu dimulai. Di video ini, saya akan kasih tahu ke kalian sama dua fitur yang bakal bikin codingan kalian itu jauh lebih rapih dan terorganisir, teman-teman, yaitu list dan tuple. Jadi kita akan bedah bareng mulai dari konsep list, kemudian ada yang namanya dynamic list, kapan sih kita butuh data yang nggak bisa diubah atau yang disebut sebagai immutable, navigasi data, sampai ke fungsi bawaan yang bikin kita nggak perlu menghitung manual lagi, teman-teman. Di sini saya nggak menggunakan slide, kita langsung masuk aja ke Visual Studio Code, di mana saya akan pandu kalian step by step-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Sekarang kita lihat ke VS Code-nya. Di sini workspace saya masih kosong ya. Saya klik dulu file list tuple.py-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia kodenya. Kita mulai dari list dulu ya, teman-teman. Jadi list itu sebenarnya apa sih? List itu adalah koleksi data yang urutannya terjaga dan isinya bisa diubah-ubah, teman-teman. Mungkin kalau kalian pernah dengar istilah daftar belanja, nah di Python daftar belanja itu namanya list, teman-teman. Jadi sederhananya, list itu adalah kumpulan data yang dibungkus dengan menggunakan kurung siku. Contohnya di sini saya mendefinisikan variabel namanya daftar belanja, di mana variabel ini menampung tiga nilai atau tiga data. Data yang pertama yaitu beras, data yang kedua yaitu telur, dan data yang ketiga yaitu minyak. Semua data ini dibungkus dengan sebuah kurung siku, teman-teman. Ada kurung siku pembuka dan ada kurung siku penutup. Kemudian di sini saya coba cetak dengan menggunakan fungsi print daftar belanja awal, kemudian saya panggil nama variabelnya yaitu daftar belanja. Di sini saya coba langsung eksekusi aja. Hasilnya muncul ya teman-teman. Di sini daftar belanja awalnya ada 3 buah nilai juga yang dijadikan sebagai output, yaitu beras, telur, dan juga minyak. Dan dia dibungkus dengan kurung siku. Nah, list ini memiliki keajaiban teman-teman. Kenapa saya sebut ajaib? Karena isinya itu bisa kita acak-acak sesuka hati. Yang pertama, kita bisa menambahkan data baru ke variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya, di mana variabel tersebut isinya list, yaitu variabel daftar belanja. Misalnya kita ingin menambahkan data sirup untuk buka puasa. Nah, itu bisa kita tambahkan dengan menggunakan fungsi atau metode yang namanya append ya, teman-teman. Jadi, daftar belanja, titik append, kemudian kita isikan nilai atau data yang mau kita tambahkan ke variabel tersebut. Di sini saya coba langsung run cell aja. Di sini kita bisa lihat variabel daftar belanja sebelumnya itu tidak memiliki sirup marjan, tapi setelah kita menggunakan fungsi append, itu terdapat data baru yaitu sirup marjan. Di sini kalau kalian ingin melihat detail kodenya yang dieksekusi itu seperti apa, klik titik 3 di bagian expand cell ini. Ketika kita melakukan print daftar belanja, itu output yang ditampilkan adalah semua nilai yang tersimpan pada variabel tersebut kan. Tapi teman-teman juga bisa nih mengakses salah satu nilai dari variabel tersebut. Caranya itu adalah dengan menggunakan indexing, teman-teman. Misalnya di sini saya mau mencetak barang pertama dari variabel daftar belanja. Caranya tuh gampang, teman-teman.
Kalian cukup panggil nama variabel yang kalian definisikan. Dalam hal ini saya kasih nama daftar belanja, kemudian gunakan kurung siku, dan di dalamnya diisi dengan sebuah angka. Angka ini adalah nomor indeksnya, teman-teman. Mungkin kalian bingung, yang mau diakses itu adalah elemen pertama, tapi kenapa indeksnya 0? Karena komputer itu membaca elemen atau membaca data selalu dimulai dari angka 0, teman-teman. Makanya di sini saya gunakan 0 bukan 1. Saya langsung ransel aja, dan hasilnya itu sesuai ya teman-teman, yaitu beras. Kemudian kita juga bisa mengganti atau mengubah data dari nilai yang sudah kita masukkan sebelumnya. Misalnya di sini pada variabel daftar belanja, saya memasukkan data telur. Katakanlah ini adalah telur ayam, di mana telur ini mau saya ganti menjadi telur bebek. Caranya, itu kalian cukup panggil nama variabelnya, yaitu daftar belanja, kemudian akses indeks dari data tersebut. Telur di sini adalah data kedua, tapi komputer membacanya selalu dari 0. Untuk membaca data kedua, itu kita menggunakan indeks ke-1. Makanya di sini saya tulis daftar belanja, indeksnya 1. Kemudian selanjutnya kalian tinggal definisikan aja nilai baru yang mau kalian gunakan untuk mengganti data yang sudah ada di sini. Di sini saya definisikan yaitu telur bebek. Di sini saya langsung aja ransel. Nah, ini adalah hasil daftar belanja yang sudah terupdate. Yang pertama itu masih sama, beras. Yang kedua itu sudah berubah teman-teman, menjadi telur bebek, padahal tadinya hanya telur. Kemudian sisanya sama, ada minyak dan sirup marjan. Kemudian kita juga bisa menghapus data dari variabel daftar belanja ini teman-teman. Caranya, panggil aja nama variabelnya, yaitu daftar belanja, kemudian titik remove. Jadi kita menghapusnya dengan menggunakan fungsi yang namanya remove, dan di dalam fungsi ini kita isi data yang mau kita hapus. Karena saya mau menghapus data beras, makanya di sini saya tulis beras. Di sini langsung aja saya ransel. Sekarang kalau kita perhatikan, output dari daftar belanja ini sudah nggak ada lagi si beras ya teman-teman. Dia sudah hilang karena tadi kita menggunakan fungsi remove. Selanjutnya, kita mulai berkenalan sama yang namanya tuple nih teman-teman. Tuple ini saya kasih julukan yaitu Shikaku yang konsisten karena dia memiliki sifat immutable. Sebenarnya tuple itu mirip seperti list, tapi isinya nggak bisa diubah setelah kita buat. Contohnya apa? Contohnya itu adalah hari dalam seminggu. Seminggu itu kan ada 7 hari, di mana mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada hari ke-8 namanya hari Merdeka. Untuk kasus seperti ini, Python itu menyediakan yang namanya tuple, teman-teman. Bedanya, dia menggunakan kurung biasa. Kalau list menggunakan kurung siku. Di sini saya membuat variabel namanya hari kerja. Di dalam variabel ini, saya masukkan beberapa data. Dalam hal ini adalah nama-nama hari, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Sama seperti list, dia juga bisa menyimpan banyak data. Cuma di dalam tuple, kita bungkus semua data ini dengan menggunakan parenthesis atau kurung biasa ya teman-teman. Nah, variabel ini mau saya cetak dengan menggunakan fungsi print, tapi saya juga mau menghitung ada berapa banyak sih data yang ada di dalam variabel ini. Untuk menghitung banyaknya data yang dimasukkan di dalam suatu variabel, itu dengan menggunakan fungsi yang namanya len. Len ini sebenarnya singkatan dari length atau panjang. Di sini langsung saja saya ransel. Nah, muncul nih hasilnya teman-teman. Semua harinya dicetak dan jumlah harinya dihitungin sama fungsi len. Fungsi len ini cara kerjanya berbeda dengan indeks ya. Kalau indeks itu dia membacanya mulai dari 0, tapi kalau len dia membacanya normal, yaitu dari 1. Makanya output di sini adalah 5, sesuai dengan jumlah hari yang kita masukin di dalam variabel hari kerja, yaitu ada 5 data.
Sekarang saya coba simulasikan dengan menambahkan data baru menggunakan fungsi append. Harusnya itu error ya teman-teman. Di sini saya setelah mendefinisikan variabelnya, saya masukkan data baru yaitu hari Sabtu dengan menggunakan fungsi append. Saya ransel, errornya yaitu atribut error. Karena tuple itu nggak punya atribut yang namanya append. Jadi kita nggak bisa menambahkan data ketika menggunakan tuple ya. Contoh lain di sini saya coba mengganti atau merubah data pada indeks ke-0, dalam hal ini adalah hari Senin, menjadi nilai baru yaitu hari Minggu. Harusnya error juga teman-teman. Saya ransel. Di sini kita dapat error yang namanya type error. Jadi tuple itu nggak mengizinkan kita untuk mengisi ulang kembali data yang sudah kita definisikan atau kita masukkan sebelumnya. Makanya error teman-teman. Jadi begitu tuple itu dibuat, dia nggak bisa diubah kembali, nggak bisa ditambah, nggak bisa dihapus juga. Itu yang namanya immutable. Kenapa kita butuh yang kaku seperti ini? Supaya program kita itu aman teman-teman. Kalau datanya itu nggak boleh berubah, ya jangan pakai list, pakailah tuple. Seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian slicing nih teman-teman. Saya suka menyebut slicing ini sebagai cara untuk memotong kantong. Jadi, gimana cara kita mengambil barang di dalam kantong? Misal di list ada 10 barang, tapi kita cuma mau mengambil barang ketiga. Nah, ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana kalau kita mau mengakses atau mengambil data tertentu, itu dengan menggunakan indeks. Jadi, cara program menghitung itu berbeda dengan cara kita menghitung. Kalau kita biasanya menghitung dimulai dari 1, tapi kalau program itu dimulai dari 0, teman-teman. Kalau kita mau mengambil barang pertama, maka yang kita akses adalah indeks ke-0. Tapi kalau kita mau mengambil barang yang kedua, maka yang kita akses adalah indeks ke-1. Nah, terus yang mau saya kenalkan di sini itu adalah teknik rahasia yang namanya slicing. Ini seperti kita lagi memotong kue. Jadi kita bisa mengambil dari data kesekian sampai kesekian dengan menggunakan titik 2. Nah, contohnya di sini saya mau mengambil data angka 1 sampai angka 3 pada list di variabel angka. Caranya cukup tuliskan nama variabelnya, kemudian gunakan kurung siku seperti biasa, dan di dalamnya kita terapkan teknik slicing, teman-teman. Di dalam slicing ada dua bagian nih yang perlu kita isi, teman-teman. Yang pertama yaitu start indeksnya. Kita mau mengakses mulai dari indeks keberapa. Karena angka 1 itu adalah indeks ke-1, makanya saya tuliskan 1 di sini untuk start indeksnya. Kemudian mau berakhir di indeks keberapa. Di sini saya tuliskan 4. Mungkin teman-teman bingung, kok dituliskannya indeks keempat? Kenapa nggak indeks ketiga? Jadi indeks keempat ini akan di-exclude dalam teknik slicing. Dia tidak akan diikut sertakan, tetap yang dicetak itu adalah indeks ke-1 sampai indeks sebelum indeks keempat. Artinya begitu. Di sini langsung aja saya ransel. Nah, benar ya, yang tampil itu adalah angka 1 sampai angka 3 dari variabel angka. Selanjutnya, saya mau mencetak 3 data pertama. Artinya, saya mau mencetak angka 0 sampai angka 2. Caranya itu cukup mudah, teman-teman biasa panggil nama variabelnya, gunakan kurung siku. Untuk start indeksnya, itu kalian kosongin aja. Kemudian, end indeksnya atau indeks terakhirnya itu adalah indeks ketiga, karena indeks ketiga tidak akan diikut sertakan. Di sini saya langsung ransel. Tampil hasilnya yang dicetak itu hanya angka 0 sampai angka 2, yaitu indeks ke-0 sampai indeks kedua. Indeks ketiga atau angka 3 itu tidak akan dibawa di sini. Dia akan di-exclude, teman-teman. Selanjutnya, saya mau mengambil data mulai dari indeks kelima sampai indeks terakhir dari variabel tersebut. Caranya sama, panggil nama variabelnya, gunakan kurung siku. Cuma bedanya adalah start indeksnya yang kita isi dengan angka nih, yaitu angka 5, karena kita mau memulainya
dari indeks kelima. Dan indeks terakhirnya itu kosongin aja. Nanti Python secara otomatis bakal ngambilin sampai ujung indeks di variabel tersebut. Di sini saya langsung aja run cell. Tampil nih hasilnya, angka 5 sampai angka 9 yang dicetak. Gimana? Mudah kan, teman-teman? Selanjutnya yang terakhir, saya mau kasih tahu cara supaya pengerjaan kalian bisa lebih efisien nih. Jadi Python itu baik banget teman-teman. Dia kasih kita sebuah power ups atau istilah gampangnya tuh fitur sakti bawaan Python seperti fungsi-fungsi keren yang udah siap kita gunakan. Contohnya di sini saya membuat variabel namanya score, di mana variabel score ini isinya adalah list angka. Di sini saya coba run cell terlebih dahulu. Nah, ini hasilnya. Jadi, ketika teman-teman ingin mengakses atau mengambil skor tertinggi dari kumpulan data yang banyak banget, teman-teman bingung nih, angka tertingginya berapa? Nah, kalian cukup gunakan satu fungsi aja namanya max. Di dalam fungsi ini, kalian masukkan nama variabel yang kalian definisikan. Dalam hal ini adalah skor. Kalau mau mencari skor terendah, panggil aja dengan menggunakan fungsi min. Kalau mau menghitung banyaknya data dari sebuah kumpulan data yang begitu besar, yang begitu banyak, gunakan fungsi len seperti yang udah kita gunakan sebelumnya. Di sini datanya ada 5, makanya outputnya 5 juga. Dan di sini kalau kita perhatikan, angkanya itu acak ya teman-teman. 80, 95, 70, 100, 85. Nah, ini mau kita urutkan. Ketika kita menggunakan sorted, hasilnya itu akan diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu, teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Seru kan berpetualang di dalam list dan tuple-nya Python? Oh yes. Sekarang teman-teman udah tahu ya, kapan harus menggunakan list yang fleksibel, kapan harus menggunakan tuple yang super aman dan nggak bisa diganggu-gugat, dan yang terakhir, gimana cara mengambil data dengan teknik indexing serta slicing. Saran saya, langsung aja dipraktekin teman-teman. Coba bikin list dari hobi kalian, kemudian mainin fungsinya, dan lihat hasilnya. Karena programming itu soal otot memori teman-teman. Semakin kalian sering menuliskan kode, maka kemampuan teman-teman dalam coding ini juga akan meningkat. Kalau kalian dapat error, itu jangan panik, santai aja. Coba baca pesan errornya, biasanya cuma masalah indeks yang kebablasan atau typo tanda kurung. Di video selanjutnya, kita bakal bikin program kita itu semakin pintar karena dia bakal bisa dengerin kata-kata kita lewat user input dan kita tampilkan hasilnya menggunakan f-string. Seru banget pokoknya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Makasih banyak yang udah setia nonton. Kalau suka, tombol like-nya jangan lupa dipencet ya. Sampai jumpa di video berikutnya. And as always, happy coding!